Renungan Hari Rabu 4 Januari 2023 Tahun A. Kami telah menemukan Mesias. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 7-10 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35-42. Saudara-saudariku terkasih, salah satu ciri khas yang selalu dilakukan oleh seseorang adalah ingin memperkenalkan atau memamerkan sesuatu yang baru yang diperolehnya kepada orang lain. Tanggapan yang diberikan adalah sangat bervariasi. Ada yang cepat memberikan apresiasi, pujian, ada yang ingin mencari tahu, dan ada yang iri hati dan cemburu. Santo Yohanes menampilkan kisah panggilan Yesus kepada murid-muridnya. Kisah ini diawali dengan tampilnya Yohanes Pembaptis berjalan bersama para muridnya, dan ketika Yesus lewat, Yohanes memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Lihatlah anak domba Allah. Yohanes berani menyebut Yesus sebagai anak domba Allah di hadapan para muridnya. Yohanes mengatakan demikian karena ia tahu dari Roh Kudus. Roh Kudus memperkenalkan Yesus. Karena ia tahu bahwa tugas demikian berkaitan langsung dengan tugas perutusan Yesus di dunia, yakni bahwa ia datang untuk menebus dosa manusia. Ia hadir untuk mengorbankan dirinya demi dosa manusia. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan para murid Yohanes ketika mendengar pewartaan Yohanes? Lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu berani meninggalkan Yohanes Pembaptis dan mengikuti Yesus dari dekat. Sikap dua murid ini ditanggapi oleh Yesus dengan sebuah pertanyaan. Apa yang kamu cari? Mereka menjawabnya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Yesus menjawab mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Dialog sederhana yang dibangun oleh Yesus bersama Andreas dan Yohanes. Pada saat itu mereka melihat tempat tinggal Yesus dan mereka pun tinggal bersama dengan Yesus. Mereka memutuskan untuk mengalami hidup Yesus. Mereka memutuskan untuk beralih dari pribadi Yohanes Pembaptis kepada pribadi Yesus Kristus. Mereka mau mengalami hidup bersama Mesias. Saudara-saudariku terkasih, pengalaman tinggal bersama dan mengalami suasana pribadi Yesus sangat menyenangkan, membahagiakan. Dua murid itu tidak menjadikan pengalaman itu sebagai milik mereka, sebagai milik pribadi. Anugerah rahmat yang mereka peroleh dari Yesus Kristus harus dibagikan kepada orang lain, dialami juga oleh orang lain. Maka sikap Andreas dan Yohanes adalah menjadi misionaris, mewartakan pengalaman kebersamaan mereka dengan Yesus, Sang Mesias, kepada sesama saudaranya, kepada teman-temannya. Andreas misalnya berjumpa dengan Simon saudaranya. Ia berkata, kami telah menemukan Mesias. Ia membawa Simon kepada Yesus. Dan perjumpaan Simon dengan Yesus sungguh membahagiakan. Simon memperoleh hidup baru, nama baru. Namanya berubah menjadi Kefas, yang artinya Petrus. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Cerita panggilan murid-murid Yesus ini
memberikan beberapa hal inspirasi bagi kita, sehingga kita bisa mengambilnya sebagai model iman dan hidup kita. Yakni kita berusaha untuk mengenal Yesus, memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Kita diajak untuk mencari waktu, kesempatan, datang dan tinggal bersama Yesus, mengalami kehidupan Yesus, dan membawa Yesus kepada orang lain. Kita harus berusaha untuk sampai pada pemahaman dan sikap iman ini. Kami telah melihat Mesias. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Semoga kita mampu.